Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mata pelajaran sejarah hari ini kita akan membahas mengenai praaksara. Akan tetapi sebelum itu, silahkan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup? Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah kalau nihil ya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai praaksara, apa itu praaksara, kemudian pembagian-pembagian zamannya, peninggalan-peninggalan zamannya, juga ciri-ciri di setiap zamannya seperti itu. Nah, ada yang udah tahu belum sih praaksara itu apa? Nah, praaksara itu merupakan sebuah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Jadi pra itu artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Seperti itu ya. Nah, untuk praaksara sendiri itu terbagi menjadi dua periodisasi zaman. Yang pertama menurut geologis dan yang kedua itu secara arkeologis. Nah, geologi sendiri itu maksudnya pembagian zaman praaksara berdasarkan perkembangan bumi. Jadi bumi dari bumi terbentuk pertama kali, lalu hewan-hewan kehidupan dan tumbuhan-tumbuhan juga yang mengisi untuk pertama kali, lalu berlanjut ke tahap yang lebih sempurna seperti itu. Nah, untuk secara geologi sendiri itu ada 4 zaman. Yang pertama, masa Arkaikum. Nah, di masa Arkaikum ini keadaan bumi itu masih seperti bola gas yang sangat panas. Itu terjadi 2500 juta tahun yang lalu. Bisa bayangin ya, itu lama banget gitu. Dan karena keadaan bumi yang belum sempurna, di sini tuh belum ada tanda-tanda kehidupan. Jadi belum ada hewan yang hidup, terus tumbuhan gitu-gitu nggak ada. Nah, kemudian berlanjut ke masa Paleozoikum. Nah, di masa Paleozoikum ini terjadi sekitar 500 hingga 245 juta tahun yang lalu. Nah, di sini tuh bumi masih istilahnya baru ya gitu. Jadi untuk hewan-hewan yang muncul itu baru seperti mikroorganisme, hewan-hewan yang bersel satu, tahu plankton yang di SpongeBob ya seperti itu kurang lebih ya. Tapi itu dalam hewan praaksara seperti itu. Nah, untuk yang ketiga adalah zaman Mesozoikum. Mesozoikum. Nah, di sini tuh merupakan masa zaman kehidupan kedua atau biasa disebut sekunder. Nah, di sini tuh terjadi sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Di sini tuh dari hewan yang bersel satu itu tadi berkembang berlanjut ke tahap yang lebih sempurna menjadi hewan-hewan besar seperti dinosaurus, mamalia. Ya, di zaman ini dinosaurus itu muncul gitu, ada ya, dinosaurus ada di zaman ini dan bakal berakhir di zaman Neozoikum seperti itu. Nah, di zaman Neozoikum sendiri itu merupakan zaman kehidupan baru di mana kehidupan itu udah mulai berkembang pesat gitu. Hewan-hewan menjadi lebih sempurna, terus bertambah, dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, berevolusi seperti itu. Nah, di masa Neozoikum ini terbagi juga menjadi dua. Yang pertama itu zaman tersier dan yang kedua zaman sekunder. Nah, untuk yang tersier ini terjadi 60 juta tahun yang lalu di mana udah muncul primata, kera seperti itu tuh udah muncul di situ. Nah, untuk yang sekunder itu udah ada manusia-manusia purba gitu. Nah, di situ tuh terbagi jadi dua juga. Jadi udah dari Neozoikum terbagi dua, di zaman sekundernya terbagi dua juga. Yang pertama kala Pleistosen dan kala Holosen. Nah, untuk yang kala Pleistosen ini udah muncul manusia purba, tapi dan masih dalam bentuk yang tidak sempurna seperti itu, masih jalannya masih bungkuk, otaknya masih kecil, cc-nya seperti itu. Nah, untuk yang kala Holosen ini manusia purba udah berkembang ke lebih sempurna, ya bisa dibilang
mendekati manusia zaman sekarang ini seperti itu. Teman-teman ada pertanyaan? Baik, kalau tidak kita akan lanjutkan ke zaman praaksara berdasarkan arkeologisnya ya. Nah, kalau menurut arkeologis ini ada dua. Yang pertama itu zaman batu dan yang kedua itu zaman logam. Kenapa dibedakannya itu zaman batu dan zaman logam? Nah, dikarenakan pada masa ini itu alat-alat yang digunakan itu di zaman batu ya alat-alatnya hanya batu seperti itu, tulang, tanduk hewan seperti itu. Nah, kalau zaman logam ini udah lebih modern daripada zaman batu gitu. Batu-batunya lebih bagus kualitasnya, terus udah ada alat-alat yang bukan hanya terbuat dari batu gitu. Nah, untuk zaman batu sendiri ini ada 4 juga, sama seperti tadi nama-namanya mirip juga ya sama yang pembagian zaman geologis tadi. Tapi buat kalian gampang inget-ingetnya, kalau zaman batu itu pasti ada kata liti. Nah, liti itu maksudnya batu. Jadi pokoknya nanti kalau ada yang litikum, paleolitikum, mesolitikum gitu ada litinya, berarti itu pembagian di zaman batu bukan zaman geologis seperti itu ya. Nah, jadi di zaman batu ini yang pertama itu ada paleolitikum, itu maksudnya zaman batu tua di mana batu-batuan yang dipakai buat mereka alat-alat buat kehidupan seperti buat makanan, meramu makanan gitu-gitu. Itu tuh batunya tuh masih kasar itu, masih bentuk batu ya yang batu asal belah, asal bikin seperti itu, belum diasah. Nah, alat-alatnya itu seperti kapak genggam, terus tulang, tanduk rusa buat memotong, buat mencincang, terus ada flex. Nah, flex ini serpihan batu yang lancip kecil-kecil kayak serpihan batu gitu, tapi itu tajam banget, itu gunanya buat motong juga. Nah, terus ya kalau yang tulang sama flex tadi itu hasil dari kebudayaan Ngandong, dan beruntung banget itu tuh ada di Pacitan, ada di Indonesia seperti itu, bukan di luar negeri. Nah, ya untuk zaman yang kedua di zaman batu ini ada Mesolitikum. Nah, di sini tuh zaman batu pertengahan, dimana alat-alatnya itu hampir sama sih sama yang Paleolitikum tadi, tapi di sini tuh alat-alatnya udah lebih terasa sedikit gitu, tapi sedikit aja. Terus udah ada pebble itu kayak batu buat giling gitu loh, buat giling makanan gitu, buat menghaluskan makanan. Terus ada kerang-kerang juga yang ditemukan di bibir pantai, itu diduga sebagai hasil mereka kan kalau hidup itu berpindah-pindah gitu, karena mereka pernah bertempat tinggal di situ, membentuk sebuah pemukiman, dan mereka makan dari hasil laut gitu loh. Jadi kerang-kerang yang tadi itu bekas dari mereka makan itu yaitu sampah dapur yang biasa disebut kejoken modinger, agak susah disebut, KJKJOKENMODINGER agak susah tulisannya memang. Nah, untuk yang ketiga itu zaman Neolitikum, yaitu zaman batu muda, dimana alat-alat dari batu tadi itu udah terasa banget. Gimana ya, kalau kalian punya pisau, kalau diasah sama yang nggak diasah kan buat motong-motong tuh pasti lebih tajam, lebih enak yang udah diasah seperti itu kan. Nah, makanya di sini tuh zaman batu baru gitu, alat-alatnya udah bagus, udah ya batu sih tapi bagus gitu. Di sini juga udah ada kapak persegi itu kalian tahu yang kayak besi dicangkul itu loh, yang kotak yang dicangkul, nah yang di bawahnya yang dari besi itu, tapi ini dari batu gitu loh, buat motong-motong tanaman, buat nyari makanan, buat berburu juga, yang bentuknya flex tadi itu, yang lancip-lancip itu tadi. Selain itu di zaman ini tuh udah ada pakaian, mereka udah berpakaian tapi pakaiannya dari kulit tanaman kayak gitu. Terus udah ada tembikar, terus ada perhiasan, tapi perhiasannya tuh dari batu, jadi kayak meronce gitu loh.
batu-batu yang di kayak bentuk kayak manik-manik gitu, buat kalung, buat gelang seperti itu. Kemudian yang terakhir itu zaman megalitikum. Itu artinya zaman batu besar. Ya emang batunya di sini tuh besar-besar daripada yang tadi gitu. Seperti peninggalannya tuh seperti menhir. Menhir itu kayak tugu batu tuh tinggi. Bentuknya kayak gini. Nah, gini itu batu. Itu fungsinya buat pemujaan dan memuja roh nenek moyang, seperti itu buat kepercayaan mereka. Kemudian ada dolmen atau meja batu, itu fungsinya buat taruh sesajen buat yang pemuja tadi itu. Kemudian ada sarkofagus, ada kubur batu, dan ada punden berundak. Punden berundak itu kayak apa ya, kayak tangga tapi ada susunannya loh, besar terus agak kecil terus kecil seperti itu, jadi semakin ke atas terus semakin kecil seperti itu. Untuk zaman logam sendiri itu ada dua, yang pertama zaman perunggu dan zaman besi. Nah, untuk zaman perunggu sendiri itu udah ada kapak corong itu sebagai alat perkakas ya. Kemudian ada nakara itu kayak apa ya, kayak dandang kayak kuali ya, kayak dandang lah, bentuknya kayak dandang gitu gini. Nah, itu tuh fungsinya dulu buat mas kawin. Jadi kalau mereka mau ya istilahnya berkeluarga itu mas kawinnya ya itu gitu loh. Kemudian ada bejana perunggu, itu bentuknya kayak gitar Spanyol seperti itu, tapi tidak ada gagangnya gitu. Nah, kemudian ada arca perunggu juga, terus ada perhiasan. Nah, perhiasannya tuh hampir sama sih kayak tadi, tapi ini dari perunggu gitu loh. Nah, kemudian untuk zaman besi sendiri itu peninggalannya sayangnya gimana ya? Ada mata kapak ya gimana ya, yang bagian kapak yang paling berguna itu loh, bukan tongkatnya ya, tapi yang di bawahnya. Terus ada mata pisau, mata pedang, mata cangkul. Jadi alat-alat di sini tuh udah bagus. Ada pertanyaan? Baiklah, kalau tidak silahkan untuk mengerjakan soal di halaman 31 mengenai masa Praksaraya. Itu untuk PR saja. Baik, terima kasih. Ada yang bisa menyimpulkan nggak untuk pelajaran hari ini? Gimana? Ya, jadi pada kehidupan itu kita harus senantiasa bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kita harus mensyukuri nikmat tersebut daripada kita yang dulu nenek moyang kita yang alat-alatnya begitu sederhana. Kita di sini sudah hidup di zaman modern dengan alat-alat yang serba canggih. Kita tidak perlu repot untuk menyusun atau kemana-mana. Kita udah dipercepat gitu loh dengan teknologi seperti itu ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.